dengan si musik itu sendiri. Nah, kalau saya sendiri berbicara tentang kenapa sih saya hidup di musik, karena ya ada sesuatu hal yang harus direpresentasikan, diaktualisasikan, apa dari penangkapan lingkungan apa yang telah saya tangkap gitu, direpresentasikan melalui musik itu sendiri atau lirik itu sendiri. Nah, oleh karena itulah bagi saya adalah musik adalah kehidupan dari representasi lingkungan itu sendiri. Itu sih. Jadi kayak misalnya kita balik lagi kayak yang tadi kita bahas di belakang ya. Musik tentang percintaan kayak gitu-gitu ya. Berarti kan itu gimana? Baiklah kalau misalnya untuk seorang musisi tersebut, dia, aduh, aku lagi jatuh cinta nih, bisa gitu kan. Oke, bikin lagu tentang percintaan atau jatuh cinta seperti itu ya, berarti Kang ya. Yeah. Dan kalau misalnya representasi dari lingkungan sendiri, bisa jadi juga lagu yang kita dengarkan itu menjadi recovery kita. Yeah. Ya, misalnya kita sedang sakit atau patah hati mungkin ya yang lebih sering kan ya untuk kalian-kalian juga kan ya. Kalian patah hati dengerin lagu, ada yang makin patah hati, ada yang sembuh gitu. Biasanya musik itu bisa mewakili juga rasa sakit. Ya, jujur saya sendiri beberapa karya menciptakan tentang mewakili dari orang-orang yang terpatahkan hatinya. Terus ada mewakili dari orang-orang, kalau sekarang banyak pacaran lama tapi di kawin batur, ada juga yang kayak gitu. Itu kan pengaruh dari lingkungan gitu, pengaruh dari lingkungan apa yang ada di dalam pengaruh lingkungan yang telah saya hadapi hari ini gitu. Berarti musik itu ya bukan berarti ya bahasa universal yang siapapun juga bisa menikmati, siapapun juga bisa menciptakan, siapapun juga bisa menghayati. Dan pasti satu sama lainnya, kalau mendengarkan musik pasti ada orang yang oh iya orang bang, oh ini saya bang, pasti ada seperti itu. Ada yang aku mau tanya ini. Kan contohnya seperti setiap orang pasti punya lagu kesukaan sendiri. Yeah. Kayak misalnya aku lagi pengen melakukan sesuatu, aku punya playlist yang dimana pasti ada lagu itu. Sebentar. Terus abis itu berarti kan aku sangat menjagokan lagu ini nih. Aku sangat menyukai lagu ini. Gimana sih dari perasaan musisi kalau misalnya ternyata lagu itu jadi difavoritkan gitu? Ya, cukup senang sekali. Cukup senang ya. Bahkan itu menjadi akan lebih hidup lagi, bahkan karena ketika orang suka dengan karya kita, pasti kita pun sebagai musisi bisa terus termotivasi terus berkarya. Ya. Karena saya tetap hidup, karya itu tetap hidup dan pasti dinikmati oleh siapapun. Ya salah satu contohnya para musisi yang sudah meninggal tetap karya masih hidup. Walaupun kita tidak kenal sama etnik kulit contohnya, atau saya tidak kenal dengan band ini dan lain sebagainya, karya itu yang akan tetap hidup sampai kapan juga. Sebuah karya apalagi itu lagu dengan lirik yang benar-benar dari hati. Itu tuh memang bisa menjadi sebuah lagu yang direpresentasikan oleh masyarakat gitu. Iya. Karena musik bisa mewakili apa sih perasaan masyarakat, afeksinya masyarakat, pikirannya masyarakat dan sebagainya.
Makanya di sini itu kalau di musik itu banyak genrenya kan. Ada genre underground, ada genre folk, ada genre ballads, ada banyak sekali gitu. Dan itu semuanya mewakili masyarakat. Punya segmentasinya masing-masing. Itu sih sebenarnya. Makanya musik itu tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Itu sendiri ya, lingkungan itu sendiri. Oh, oke. Berarti kan kalau misalnya dari segi lingkungan itu banyak banget ya, kayak misalnya dari kehidupan itu banyak. Kehidupan itu dari percintaan atau dari mungkin kita ingin melakukan sesuatu itu, atau misalnya kita lagi apa ya, dalam kondisi yang tidak baik lah, pokoknya itu benar-benar dalam kondisi baik dan tidak baik pun itu selalu biasa gitu kan, kita harus mendengarkan musik gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak misal aku nih, mood aku lagi bagus aja juga gitu, lagi nggak galau, nggak apa, tapi pasti kayak ada yang kurang gitu kalau misalnya tidak mendengarkan musik gitu kan, kayak sesuatu yang membuat kita semangat aja gitu, kayak ada yang kurang nih pokoknya kalau misalnya nggak ada musik gitu. Dan emang bener sih, tadi kata Kang Taufik juga, tiap musik itu bergenrenya beda-beda dan itu juga merepresentasikan juga beda-beda gitu. Kayak misalnya aku pun juga suka lagu pop, juga suka lagu jazz, juga suka. Kadang lagu lagu-lagu underground aku juga suka gitu. Tapi tergantung itu di kondisi apa gitu. Kayak misalnya ya itu, pokoknya tergantung kondisi apa, moodnya seperti apa, itu yang bakal aku dengarkan kayak gitu. Kan nggak mungkin aku misalnya lagi galau dengerinnya lagu yang itu nggak mungkin. Bukan tipe aku soalnya gitu kan. Kayak gitu sih paling. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih, misalnya pengaruh musik dalam lingkungan ini selain itu, kira-kira menurut Akang atau yang lebih besar sangat berpengaruh itu apa sih selain hal-hal yang tadi kita bahas? Banyak sekali. Kalau yang kita Eh, eh, ma- ma- eh, jadi eh, mungkin emang banyak ya Kang ya untuk masalah dalam pembahasan musik dalam lingkungan ini, nggak harus dari pribadi, bahkan juga banyak yang mengisyaratkan, kayak misalnya juga untuk memberikan kode ke orang kan juga bisa dari lagu kayak gitu-gitu ya, untuk menyemangati orang juga banyak, sebenarnya banyak sih, nggak harus seperti itu, untuk nggak harus jadi pendengar juga, harus jadi penulis juga, kalau misalnya untuk menghibur diri juga dengan membuat sebuah karya kayak gitu-gitu, hal itu juga sebenarnya banyak. Udah siap? Sebentar ya teman-teman, ini lagi ada trouble. Untuk teman-teman yang kalau misalnya mau nanya, nanya aja. Di sini Kang Taufik itu yang tadi kalau misalnya kurang ada yang baru datang, Kang Taufik itu sudah berada di dunia musik selama 11 tahun tuh. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya tentang seputar lirik, seputar lagu, gimana sih Kang lagu yang, kan kita ini membahas musik dalam lingkungan. Gimana sih cara lagu ini yang pengen supaya biar orang itu tersentuh gitu, orang itu bisa berpengaruh gitu ke lagu saya itu bisa berpengaruh gitu ke orang-orang kayak gitu-gitu. Banyak hal ataupun di luar itu mungkin, dan mungkin Kang Taufik bisa menjawabnya, silahkan tanya sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita masih punya waktu yang banyak nih buat ngobrol-ngobrol sama Kang Taufik ya. Yuk tanya-tanya, tuh udah ada satu. Ayo lagi tanya-tanya lagi. Kenapa? Aku dipalak.
Ini mumpung ada pertanyaan, kita jawab pertanyaan pertama aja dulu. Atau masih ada yang mau dibahas lagi sama Kang? Ini ya, berarti biar kita selang-seling. Ini ada pertanyaan nih, apa sih arti musik buat Kang Opik katanya gitu. Nanti tapi sabar. Semuanya ada di musik dan kita tinggal memilih musik apa yang jadi dia ada sekarang ada. Jadi arti musik dari menurut saya sendiri adalah kehidupan, di mana musik pasti bakal mewakili perasaan kita, baik itu perasaan sedih, baik itu perasaan gembira, senang, resah, dalam kesendirian ataupun dalam ketika kita berkumpul, kita tidak akan pernah lepas dari musik. Kebayang saja kalau tidak ada musik, mungkin kalau menurut saya dunia bakal menjadi sepi banget. Nah, artinya musik bagi saya sendiri adalah kehidupan dan akan terus hidup sekalipun si musisi itu sendiri sudah meninggal. Musik akan terus hidup. Tapi seperti itu sih kehidupan berbicara tentang arti musik itu sendiri. Berarti intinya adalah musik itu sangat berpengaruh besar untuk Kang Opik ya, sangat ya. Oke, aku pun juga seperti itu. Oh nih ada yang ngomong suaranya tersendat-sendat di mereka, suaranya kepotong-potong. Coba. Terus nih Kang, ada pertanyaan lagi nih. Kang, bagi Kang Opik seberapa besar idealis dalam bermusik? Contoh, musik kita itu kan kurang komersil misalnya, tapi kita nyaman dan bangga akan karya kita, tapi ya tetap aja terpuruk dalam keuangan. Apakah harus belok bikin lagu sesuai pasar, Kang? Gitu. Bagus nih pertanyaannya nih. Bagus, pertanyaan yang sangat menakjubkan. Ini persepsi saya ya. Kalau menurut saya idealis itu, saya mas selalu apa sih namanya? Selalu ada di benak saya ketika Malaka itu berpesan bahwasanya idealisme adalah hal yang paling istimewa bagi anak muda. Di sini saya tuh selalu menyerap bahwasanya kalau bermusik di sektor indie kayak saya, memang perlu banyak perjuangan sekali, karena di satu sisi apalagi yang sudah rumah tangga ya, di satu sisi itu harus mencukupi kebutuhan, di satu sisi idealis itu jangan. Nah biasanya kalau saya sendiri itu lebih ke arah biarlah musik sebagai hobi, aktualisasi diri. Nah di luar itu saya juga harus punya usaha. Tujuannya untuk apa? Supaya apa sih namanya, tidak melunturkan idealis diri kita sendiri. Apalagi di jalur indie itu sekali berjuang. Di samping sulit, kita juga harus terus berkreasi kreatif. Seperti apa sih strategi-strategi yang bisa menciptakan supaya orang bisa itu sih. Kenapa sampai sekarang 11 tahun kebayang bisa
walaupun ya apa sih dicap lah, masih belum seperti halnya band-band major dan lain sebagainya. Menurut saya ya, seperti itu. Ya, stay, tetap idealisme itu harus tetap dijaga karena itu paling istimewa dalam kehidupan. Nah, untuk mempertahankan kebutuhan kita, ya kalau saya sendiri mencari usaha lain seperti halnya kita dagang online dan lain sebagainya, dagang online, bisnis dan lain sebagainya. Itu juga tidak terlepas dari lingkaran kita sendiri. Seperti itu. Ya intinya mah saling mendukung lah. Jadi secara kasar masukan nih Kang Jaini dari Kang Opik adalah tetap dengan pendirian awal ya. Dasarnya adalah jangan sampai kehilangan jati diri dalam lagu diri itu sendiri gitu. Kalau misalnya genrenya awalnya A tapi ngerasa kurang laku nih gitu, harus tetap yakin dengan lagu sendiri. Coba carilah celah mungkin ya, apa nih yang kurang dalam lagunya, apa nih yang harus dijual, tapi dengan jati diri lagu yang emang dari awal ditekunin di benar-benar dalam apa ya, emang benar-benar yang disukai di situ gitu. Ya. Atau mungkin atau bangga dengan karya kita sendiri, karena karya kita itu sebenarnya karya yang paling jenius daripada karya kita. Tinggal kita memang bisa berani menyebarkan ya kan kita. Namun ya untuk buat teman-teman tetaplah berkarya dengan identitas atau jati diri teman-teman, bahwa selama kita berkarya jangan khawatir untuk kelaparan, itu aja. Iya benar. Atau mungkin juga jati diri, kan tadi bahas tentang jati diri lah ya pokoknya. Atau mungkin kalau misalnya bisa mungkin dikolaborasikan sedikit karena sekarang mungkin dikolaborasikan mungkin baik cara penampilannya atau mungkin dari segi video klip mungkin ya zaman sekarang, tapi tetap dibalut dengan lagu yang dimana itu memang jati diri lagu itu sendiri. Itu seperti hanya gini ya, ini ambil contoh aja. Kenapa kalau lagu-lagu saya itu memang tidak banyak bisa diartikan oleh masyarakat umum ya. Kenapa? Nah karena kalau sebagian dari beberapa yang telah saya tanya itu karena masalah liriknya yang berat gitu dan sebagainya. Nah itu kan sebagai musisi pun harus memikirkan, harus pikir sehingga pesan yang disampaikannya itu tepat gitu kepada masyarakat sebagai pendengar atau penonton. Biasanya kalau saya perform pasti mengkombinasikan antara lagu dengan bahasa nonverbal gitu biasanya, sehingga dari situlah masyarakat lebih penasaran biasanya, dan kebanyakannya itu ternyata ini, ternyata artinya ini. Nah itu kalau saya sendiri, tadi berbicara tentang idealis, kenapa itu terus dimunculkan dan itu tidak mau dilepas atau dihapus gitu dalam pengkaryaan saya, supaya masyarakat lebih belajar gitu, memahami pemaknaan dalam sebuah karya. Salah satu contohnya kalau berbicara tentang karya percintaan, saya tidak mungkin
menciptakan karya percintaan yang secara umum. Tapi bagaimana caranya menciptakan sebuah karya percintaan itu menjadi motivasi buat si pendengar atau si penikmat si lagu itu sendiri. Atau bahkan ini berbicara tentang lingkungan secara luas, berbicara tentang alam. Kalau berbicara tentang alam, saya akan berbicara tentang bagaimana sih kerusakan-kerusakan hari ini, alam hari ini seperti apa, dan lain sebagainya. Dan itu harus diceritakan benar-benar kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bukan hanya sekedar memahami pesannya saja, tapi musik dan menjadi kesatuan gitu aja sih. Oke, Teh. Oke, iya sih, benar juga. Jadi intinya adalah harus semakin kreatif lah sebagai musisi gitu ya. Betul sekali. Ya benar juga. Karena semakin berkembangnya zaman juga kita juga harus semakin maju cara berpikir, cara tren kita gitu loh. Karena itu harus mengikuti benar-benar zaman yang sudah ada. Gitu. Bukan hanya dari musik, dari semua kehidupan kita pun kita harus seperti itu ya. Betul. Nah, kira-kira kita tadi apa sebenarnya? Apa sih? Apalagi sih yang berpengaruh, ada nggak sih yang benar-benar sangat berpengaruh nih sampai benar-benar merubah sebuah lingkungan yang besar? Ada nggak contohnya dari musik yang benar-benar merubah lingkungan? Itu apa sih? Ada nggak? Di mana? Merubah kehidupan sosial yang sangat besar gitu. Contohnya ada nggak sih kan? Kalau selama yang saya rasakan ada, tapi tidak terlalu besar. Jadi intinya kalau bermusik itu, kalau kita perform dan lain sebagainya, pasti kan kayak gini ya, kalau berbicara tentang perform itu, bagaimana sih pesan musik itu tersampaikan kepada masyarakat gitu, ataupun ketika masyarakat mendengarkan musik kita dan lain sebagainya ya, itu biasanya mah pengaruhnya itu tidak terlalu besar signifikan. Cuman dari pengaruh yang sedikit itu bakal terus menjadi yang terus menjadi apa sih, bahan cerita kepada teman-temannya. Salah satu contohnya ini mah kasusnya band Abi banyak, band saya gitu, si musisi sendiri atau si Rodianski itu sendiri. Kenapa sih kalau di setiap perform itu beda sama digitalnya atau musik audionya? Kenapa sih kalau di live perform itu harus memakai theatrical atau performance dan lain sebagainya? Karena itu sebagai itu bagian dari bagaimana sih si musik ini harus berpengaruh kepada masyarakat. Salah satu contohnya saya menciptakan lagu Lebam Semesta. Lebam Semesta ini bercerita tentang kerusakan-kerusakan cagar alam dan lain sebagainya. Dan ternyata ketika kita melakukan lagu itu, ternyata banyak orang yang ternyata ini di kota Cai Saatnya karena naon sih sebenarnya. Nah, lagu itu tuh menceritakan itu. Oh, ternyata gunungan rusak. Nah, si pesan lagu itu tuh memang sampai searah situ. Cuman kalau perubahan secara besar itu belum sampai ke arah situ. Tapi perubahan-perubahan kecil kayak ternyata benar gitu. Terus banyak orang yang menyambungkan bahwasanya iya lagu itu seperti ini, lagu mana ulah nggak rusak, berarti mana ulah buang sampah sembarangan nanti bisa banjir dan lain sebagainya. Contohnya lagu percintaan, mana teh ditinggalkan kamu, iya lagunan itu seperti itu. Perubahan-perubahan itu tidak terlalu besar, tapi dari perubahan kecil itu bagi saya akan menjadi besar suatu saat. Karena langsung menyadarkan orang-orang yang mendengar supaya mereka mengerti nih apa sih pesan dan arti dari lagu-lagu yang disampaikan ini gitu. Karena dari setiap lagu hampir semuanya dan pasti mempunyai arti dari lagu-lagu yang musisi buat gitu loh. Baik itu pesan untuk orang yang dia kasihi atau orang tua atau orang
lain, atau bahkan benar untuk sesama manusia lain untuk menjaga bumi kita gitu. Dan emang udah banyak kan juga lagu tentang bumi juga supaya menyadarkan ayolah cintai bumi kita kayak gitu-gitu. Iya benar sih kata Kang Taufik, di mana mungkin sesuatu yang kecil itu bisa menjadi besar. Itu benar. Balik lagi ke setiap orang-orang. Dan pasti banyak juga kok yang menyadari. Mungkin dari dengar lagu itu, benar tadi kata Kang Opik. Aku pernah, cuma aku lupa lagu apa. Lu juga ada lagu-lagu tentang lingkungan juga. Cuma aku lupa tentang apa. Lagu zaman dulu. Aku juga sempet kayak, aku mesti buang ini gitu. Kayak hal-hal kecil itu tuh bisa menjadi besar gitu. Besar, iya. Gimana untuk balik ke diri kita lagi sendiri sih kayak gitu. Jadi emang benar-benar berpengaruh sekali ya musik dalam lingkungan sekitar kita ini gitu. Baik itu pokoknya dalam kehidupan sosial itu sangatlah penting dan sangat berpengaruh gitu. Karena dari kesehari-hari, dari masalah hidup kayak gitu sih Kang ya. Nah kira-kira ada lagi kan nih teman-teman yang mau nanya mungkin berapa nah kira-kira oh iya Kang, nah kebetulan nih acara musikonik ini kan sebelumnya Akang udah tahu belum acara musikonik ini apa? Belum. Nah jadi acara musikonik ini tuh sebuah inkubasi untuk band-band Kota Bandung gitu. Yang dimana kita pengen memperkenalkan nih band-band yang ada di baik band, baik solois, baik duo, pokoknya seperti itu lah. Untuk musisi-musisi sih, terlebih tepatnya untuk seluruh musisi di Kota Bandung. Kita ingin memperkenalkan dan ingin memberitahu lah untuk menyebarkan juga lah seluruh Kota Bandung kalau misalnya kita ingin menaikkan juga musisi-musisi yang ada di Kota Bandung. Nah, musikonik ini tuh sebuah subsektor dari program Patra Komala Kopi Club ini gitu. Jadi ini tuh udah berapa kali? Udah 2 kali ya? Udah 2 kali. Yang ini yang kedua. Gitu. Ini yang ketiga. Yang ini yang ketiga kali guys. Gitu. Jadi sebenarnya kita merangkul beberapa musisi, kita ajak untuk memperkenalkan lagu-lagu mereka di sini gitu. Nanti kita publikasikan juga dalam platform Batal Komala, Musikonik seperti itu, dan diharapkan bisa menjadi dapat dikenal oleh bidang-bidang lain gitu yang melihat di website Batal Komala seperti itu. Itu juga sebenarnya kita apalagi di zaman pandemi kayak gini kan ya Kang ya, susah untuk dapat job manggung gitu kan. Kalau misalnya dulu mungkin acara-acara kampus ya kan, gampang banget dipanggil. Kenal nih, yaudah panggil deh gitu. Sekarang acara kampus nggak ada, susah. Mungkin sekarang mungkin udah baru mau mulai mencoba untuk normal kembali ya. Insya Allah semoga semua balik lagi seperti normal. Kita bisa ada event-event lagi, bisa ajak-ajak lagi. Nah ini juga sebenarnya dengan acara ini bisa membuat silaturahmi juga nih untuk seluruh musisi-musisi. Misalnya nanti kita punya nanti kan di dalam website Patra Komala itu ada beberapa subsektor gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti profil-profil musisi juga ada di situ, genrenya apa di situ dijelaskan seperti itu. Jadi juga kalau misalnya untuk ada event-event tuh mudah seperti itu gitu. Niatnya untuk mempermudah nanti di kedepannya. Dan aku juga sih berharap agar ada event lagi nih seperti event-event musik seperti dulu gitu. Karena kan itu yang kita butuhkan juga gitu. Butuh sekali buat para musisi. Ripuh sangat. Iya. Makanya sebenarnya ini juga supaya ada semangat lagi lah para musisi juga. Keren. Iya. Nah, kira-kira ada pesan-pesan gak nih, Kang, untuk seluruh para peserta acara ini? Gitu, Kang. Buat teman-teman yang menikmati atau menonton hari ini, tetap berkarya. Apa? Oh,
Buat teman-teman yang hadir di sini, tetap berkarya, tetap menciptakan sesuatu hal yang bermanfaat, tetap menciptakan sesuatu hal yang positif. Karena dari karya kita, apapun bentuknya, baik itu musik, baik itu seni, baik itu seni lukis, seni apa, atau bahkan karya produk pun lakukan. Selama itu menjadi produk yang dapat membanggakan diri kita sendiri. Ingat, karya itu adalah hidup sampai kapanpun juga. Kalau kita konsisten dengan berkarya, karya itu akan menjadi nilai ibadah bagi orang yang menikmati dan tetap berkarya, kawan-kawan. Itu aja sih. Tuh, intinya jangan pernah patah semangat untuk berkarya gitu. Karena kita nggak tahu, siapa tahu karya kita bisa menyelamatkan orang lain. Kan banyak yang seperti itu. Banyak orang yang zaman sekarang juga apalagi dengan kondisi seperti ini, banyak yang mentalnya itu terganggu atau seperti apa tuh, nggak hanya mental atau seperti apa, dan banyak lah pokoknya dengan lagu itu bisa loh menyelamatkan nyawa manusia gitu. Itu apakah sangat mulia sekali gitu ya, bisa membuat seperti itu. Dan aku pun kalau misalnya aku sebagai berposisi sebagai musisi itu, mungkin aku sangat bangga sekali dengan diri aku gitu. Dan itu dengan hal seperti itu tidak akan memberhentikan untuk membuat sebuah karya, akan terus. Kalau misalnya pada saat ini juga kita gagal, tidak ada salah kita mencoba lagi, mencoba lagi. Gak hanya dalam kehidupan bermusisi, dalam kehidupan apapun pasti tetap ada gagalnya kok gitu. Dan ya tugas kita adalah harus terus berjuang, harus terus berusaha seperti itu. Paling segitu aja kali ya. Siap. Oh iya, untuk teman-teman aku ingetin dulu nih, sebelum live, jangan lupa absen dulu ya semuanya. Kita nanti bakal cek gitu. Oke deh, untuk obrolan hari ini terima kasih Kang Taufik udah mau berbincang-bincang Mas tentang musik dalam lingkungan, pengaruh musik dalam lingkungan dan sosial kehidupan bermasyarakat seperti itu. Kang Taufik udah mengambil waktunya. Oke teman-teman, aku juga pamit. Jangan lupa untuk absen dulu sebelum live ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.